Mereka mau dibunuh, Bang. Diikat pakai benang. Ada foto mereka berdua. Nggak bisa punya anak. Ya, kalah lagi. Oke, kali ini saya ingin mengajak Mas Galuh untuk menemukan narasumber yang harus maju ke depan. Dengan cara saya mentransfer apa yang saya lihat ke Mas Galuh dan Mas Galuh menggambarkan seseorang ini siapa yang pantas untuk maju ke sini. Oke. Silakan. Silakan, Mas Galuh. Silakan, Mas Galuh. Kenapa sampai batuk, Cak? Karena energinya terlalu besar, Bang, dan terlalu negatif. Residual energi yang tertinggal di calon narasumber kita ini cukup pekat. Artinya sekarang Mas Galuh sedang mencoba menggambarkan energi yang didapatkan setelah pentransferan tadi ya, Cak? Huruf depannya I. Pearl. Maksudnya apa? Pearl ini apa? Mutiara atau Pearl? apa maksudnya? Pearl. Apa? Ada hubungan dengan laut atau apa? Sebuah nama ini? Apa yang didapat Mas Galuh? Di sini ada sebuah nama. Nama? Yang cukup punya banyak masalah datang ke studio ini dan ini adalah inisialnya. Di sini ada yang namanya inisialnya apa? Pearl atau Tiara, Mutiara? Oh, lebih tinggi lagi? Mbak yang pakai baju warna ungu? Oke. Siapa namanya Mbak sebelum itu? Raffena Marcelina Pearl. Oh, wow. Oke, silakan maju. Raffena hidup tidak pernah tenang semenjak menerima sebuah hadiah batu dari seseorang. Gangguan makhluk halus terus menghantuinya hingga mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Bagaimana cara Raffena agar takdir buruk yang dialaminya berakhir? Boleh Mbak Vena langsung ceritakan apa yang membawa Mbak ke lingkar takdir? Silakan semuanya diceritakan. Saya datang ke sini ingin menghilangkan semua energi-energi negatif yang ada di tubuh saya. Ya. Karena dari 2021 sampai sekarang 2024, hal-hal yang aneh itu banyak terjadi di saya dan keluarga terdekat saya. Seperti apa saja? Jadi dulu pernah memberi sebuah batu. Dia bilang itu oleh-oleh dari luar kota. Awalnya saya nggak curiga karena yang dikasih itu bukan cuma saya aja. Jadi semua dia kasih, cuman yang punya saya beda sendiri warnanya. Batu itu berwarna hitam dan ada motif coklat gold gitu kan. Terus orang itu bilang ke saya, katanya simpan batu ini jangan sampai hilang, bawa kemanapun kamu pergi. Setelah saya taruh di dalam tas, saya nggak ngerasa ada kejadian aneh apapun. Tapi teman-teman terdekat saya itu bilang bahwa saya berubah. Orang-orang bilang jangan terlalu dekat sama orang ini, jangan terlalu dekat karena kalian sudah sama-sama berkeluarga, dia bilang gitu. Saya ngerasa nggak ada yang aneh karena saya seperti biasanya aja lah menanggapi cowok. Nah, selang berapa lama ternyata orang itu memang mendekati saya. Setelah berjalan hubungan sekitar hampir 1 tahun itu, teman-teman itu bilang bahwa saya itu banyak berubah. Dari mulai saya sering pergi keluar, terus saya jarang di rumah, dan kemudian orang rumah pun menegur saya bahwa kamu sekarang berubah, banyak yang berubah dari kamu pergi kemana gitu kan. Akhirnya suami saya curiga, dia menemukan suatu pesan antara saya dan orang tersebut di masa lalu ya. Dia meminta bahwa saya tersebut. Akhirnya saya lakukan. Dari situ saya lebih memilih keluarga saya.
Tapi dia selalu bertanya, kapan kamu pisah? Saya mau menjadikan kamu istri kedua, dia bilang gitu. Tapi setelah kejadian itu, selama beberapa bulan, setiap saya di rumah menjelang maghrib, itu saya merasa ada sesuatu di setiap sudut ruangan di kamar saya. Seperti ada yang memperhatikan, terutama ketika saya mau tidur, setiap saya menutup mata, itu seperti ada sesuatu. Tapi ketika saya melihat itu nggak ada apa-apa, cuman ketika Kayak saya ada menutup mata yang ngeliatin iya, terus. tapi ketika saya menutup mata, seperti semuanya itu mendekat. Mendekat. Iya, pernah saya coba tidur, tapi ada sesuatu jatuh dari atas. Tapi ketika saya buka mata lagi itu nggak ada apa-apa. Saya coba lagi tidur, terus ada suara-suara atau ada kayak ada yang ngerangkak di atas. Kres gitu. Tapi dilihat nggak ada apa-apa. Itu. Pokoknya setiap menjelang maghrib, saya selalu ketawa sendiri, saya selalu nangis. Terus yang paling parah itu dia bilang saya mematahkan pisau. Pokoknya di situ saya mengamuk, dia bilang. Tapi saya nggak percaya karena saya merasa bahwa saya lagi tidur. Ada dokumentasi yang suami lakukan ya ketika Mbak sedang nangis dan marah seperti kesurupan ya. Boleh kita putarkan ke pemirsa di rumah? Boleh. Silakan langsung di play. Mungkin maghrib be. sebelum saya ke Caroline sama Master, lanjutkan lagi ceritanya. Iya, pada saat saya nangis menjelang maghrib itu saya nangis, terus kemudian saya diem, kemudian saya ketawa-ketawa, lalu suami bilang saya mencakar-cakar tembok pada saat itu sampai ada bekas kuku di sana. Padahal pada saat itu kuku saya nggak panjang sama sekali. Posisinya pada saat itu saya lagi hamil, sampai saya keguguran di situ. Itu menyebabkan saya kritis, sampai saya udah nggak sadar. Posisinya itu saya keguguran tapi bayinya nggak keluar, jadi masih tetap ada di dalam dan nggak pendarahan. Tadi kamu nunjuk ke belakang, suami saya berarti ikut suaminya? Iya, ada. Yang mana suami Mbak Vena? Oh, saya ngobrol-ngobrol dikit boleh ya, izin ya. Yang ini, baju abu, yang ini. Silakan Mas, berdiri, WOM PHN-nya. Dengan namanya siapa, Mas? Saya Inov. Mas Inov ya, oke. Oke, Mas Inov, kamu pun sebagai suami sebenarnya merasa mulai ada perubahan dan perbedaan di istrimu sejak tahun? Sejak 2021. Sebelumnya Mbak Vena nggak pernah keluar rumah. Sebenarnya sebelumnya dia baik banget sampai sekarang. Cuman sejak kejadian itu dia berubah total. Hal-hal yang kecil itu kadang bikin dia marah banget. Kadang emosinya berubah-ubah. Terus sering ngelamun. Kadang melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia lah. Nyakar-nyakar tembok, ngelamun sendiri. Terus ketawa. Saat itu kan kondisinya saya sedang nolong dia. Jadi nggak ada momen setiap saat itu buat ngevideoin dia. Jadi pas pagi hari dia nggak percaya, besoknya nggak percaya lagi, saya kasih tahu. Akhirnya ada satu momen saya videokan dia yang lagi nangis-nangis, lagi maghrib itu. Sebelumnya saya turut prihatin ya Mas ya. Bagi Mas di sini kan juga sempat kehilangan calon buah hati ya. Kayak gitu. Sekarang sudah punya anak lagi? Belum. Kuat. Saya sih yakin kalau Mas sesetia ini sama istri ya. Mas sekuat ini sama istri pasti semua bisa berakhir dengan baik ya. Momen paling Mas paling nggak sanggup tuh melihat istri mau meninggal ya. Saya nggak tahu bakal sampai hampir meninggal seperti itu kan. Dokter sendiri yang bilang kalau ini istri nggak ditolong saat ini juga kami juga nggak bisa bertanggung jawab. Akhirnya kan pas datang akhirnya dokter datang jam 11 malam tuh langsung dioperasi. Yang sakit-sakitan itu cuma kesininya itu
semakin membesar dan diperiksakan juga saya nggak sakit apa-apa, maksudnya nggak ada sakit dinyatakan dokter sehat, cuman sampai sekarang masih ada di Memarnya? Iya. Memarnya di sebelah kaki kanan atau kiri? Mungkin boleh dilihatin ke Caroline atau Master? Boleh. Master mau mendekat, Caroline mau mendekat? Rasanya ini sakitnya datang-datangan atau bagaimana? Apa itu? Mas Galuh, aman? Master, tolong Master. Ini gimana? Nyerinya bagaimana? Kalau momen-momen tertentu tuh saya sampai kadang nggak bisa jalan. Cuma ini lagi nggak kenapa-napa ya masih bisa jalan seperti biasa. Berarti seperti datang-datangan sakit. Iya, datang. Suami istri Master yang diserang Master? Karena mereka menggunakan media yang cukup Ya. sadis, Bang Obi. Sabar ya. Sabar ya. Gak apa-apa. Ikhlasin. Ya. Kalau kita ikhlas, kita gak dendam, pasti semua bisa nanti. Ya pemirsa, ini tampaknya efek dari saya belum bisa jelaskan batu ini apa, tapi yang jelas ini sudah masuk ke sihir. Tidak hanya menyerang Vena sebagai narasumber kita, tapi juga sudah ke suaminya. Dan sejauh ini saya cuma bisa berhipotesa bahwa ini adalah serangan untuk memisahkan mereka berdua. Karena sepertinya ada satu keinginan dari, mohon maaf, dari sang pengirim, ada yang harus terpisahkan di sini. Mas, kalau panas bilang, kalau perih bilang ya. Kalau ada rasanya bilang ya. Kenapa? Nyeri? Gak apa-apa. Ini mulai kena ke suami sejak tahun keberapa? Sama. Barengan? Tapi saya dulu, Ya. terus ke suami, terus ke adik. Ke adik Sama juga? ke adik ipar juga, ya. Apa yang Master lihat, saya ke Master dulu ya. Boleh sampaikan ke saya, Master? Tadi Master sampaikan ke saya, Mas. Ya, kamu seminggu terlambat datang ke Master aja hari ini sama ke Caroline. Ini mengarahnya udah ke lumpuh. Saya kembali ke istrimu dulu boleh ya? Ya, kamu tenang. Kasih minum dulu Om, boleh? Ya, Caroline silahkan. Penderitaan yang mereka alami itu sangat menyakitkan dan penuh air mata. Kamu dibikin agar tidak punya anak. Mas Galuh, kamu sudah selesai menyelesaikan gambar, boleh saya lihat? Masuk aja, kasih minum dulu. Kita slowly aja, kita santai aja. Masuk aja dulu nggak apa-apa. Daripada pingsan. Kasih. Bang Obi, Aduh, saya ingin melakukan astral projection untuk tahu lebih dalam kenapa ada orang yang begitu jahat menyakiti orang lain, bahkan ingin memisahkan rumah tangga ini. Ya, sekarang. lampu boleh dari sekarang Om. Terima kasih. Saya lagi ada di satu gubuk. Saya melihat ada seorang laki-laki datang membawa 2 foto. Mereka mau dibunuh, Bang. Diikat pakai benang. Ada
ada foto mereka berdua. Nggak bisa punya anak. Usianya dia berapa yang kamu lihat? Usianya berapa? Hah? Dari wajahnya usianya berapa? 39. Di rumah mereka banyak, Bang. Ada yang dimasukin ke tubuhnya Mbak Venanya nggak? Ada Ada. Apa yang kamu lihat? Yang dikirim apa yang di tubuhnya? nenek-nenek. Di kaki suaminya apa yang diserang? Ada racun, Bang. Racun untuk mematikan suaminya. Seseorang ini ditipu oleh dukun itu, Bang. Dijanjikan sihir ini tidak bisa disembuhkan, padahal sihir ini bisa disembuhkan sebenarnya. Lu tahu penawarannya apa? Ada, Ada. Udah dapat? sudah. Yaudah, jangan sampaikan sekarang. Nanti kalau nggak tahu, mereka tahu kamu nguping. Ami, bantu. Bantu Caca bangun deh. Kasih minum dulu. Laki-laki 39 tahun, kamu familiar. Memang segitu usianya. Mas Galuh, di sini saya ngeliat ada 3 sosok. Boleh ceritakan Mas Galuh ini apa maksudnya? Dari yang Mbak Caca lihat Ya. dan dari astral projection-nya Mbak Caca, Ya. di sini saya hanya bisa memvisualkan, Ya. Bang. Ada Duduk dulu, Cak. Silakan Mas Galuh ceritakan. 2 sosok yang sangat dominan. Ya. Ada sosok nenek-nenek dan sosok perempuan yang sangat mengganggu kehidupan Oke. keluarga mereka. Oke. Ya pemirsa, ini ada tadi juga Mas Galuh tampaknya ketika mencoba untuk menggambarkan, memvisualisasikan apa yang dia lihat. Kenapa dihitamkan seperti ini? Karena gangguan ini udah sangat cukup keras Bang Obi, dan ini benar-benar dark banget untuk mereka. Jadi lukisan kali ini benar-benar gak mampu saya visualkan dengan gambar yang realis gitu Bang Obi. Ya, terkadang yang bisa bikin kita sembuh itu keikhlasan. Aku pengen Mbak minta maaf sama suami Mbak, habis itu baru kita ke Caroline sama Mas Liman. Yang ikhlas, yang tulus minta maafnya, biar suami bisa tulus juga memaafkan. Monggo silahkan. Ayo. Maafin ya. Semua yang salah kamu. Aku dengerin dia. Aku ya, Bu. Iya. Jangan lagi. Iya. Iya, aku maafin. Semangat ya. Yuk Caroline, Master. Seperti yang tadi Master bilang, sudah harus secepatnya disembuhkan. Saya serahkan kepada teman-teman bertiga. Monggo. Ini batu yang diberikan kepada kamu dan kamu simpan di rumah. Benar? Batunya seperti apa? Ya, ini batunya Bang Obi. Bang Le ini untuk membersihkan energi-energi negatif, salah satunya sihir. Tadi kata Master jangan orang lain yang megang, harus antara kamu atau suami. Ya, kasih tau orang rumah jangan ada yang buang. Ya, itu taruh di dapur Mbak. Saya mau berpesan Bang Obi Silakan, Caca. buat mereka berdua. Harusnya kalian itu sudah tidak ada dari sekitar 3 tahun lalu. Tapi karena kekuatan support dari keluarga kalian yang selalu mengingatkan akan keimanan di hati kalian, disitulah dia gagal memisahkan kalian. Udah cukup ya Master?
Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, sehat-sehat buat kalian.